Halo pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali Sarah dan Merdia dapat kembali menemani Anda dalam sebuah program talkshow yang syarat informasi inspiratif untuk Anda dan juga keluarga. Inilah Bincang Sehati. Saya pernah nggak ada ngerasa lemes gitu ya, pusing, sakit kepala, terus kemudian susah banget konsentrasi gitu ya. Nah berhati-hati nih, mungkin saja Anda mengalami yang namanya anemia atau kurang darah. Gimana cara mencegah dan mengatasi anemia? Nah inilah topik yang akan kita bahas hari ini, yaitu kenali anemia. Kalau kita ngomongin tentang anemia, kita ngomongin tentang lemas, lelah, capek, begitu juga dalam hidup ya. Sering ketika kita menemui masalah, kita merasa lelah, capek, kayaknya nggak mau gitu. Nah gimana sih caranya supaya kita tetap semangat menjalani hidup? Kita akan bahas satu-satu ya. Kita lihat yang pertama. Maafkan kesalahan. Nah ini yang kadang-kadang mudah untuk diucapkan. Iya deh aku maafin kamu, iya deh aku maafin kamu. Tapi ternyata itu hanya di ucapan saja. Tapi di tindakan, kemudian dalam kehidupan ini susah untuk diaplikasikan. Gimana kita bisa move on gitu ya. Gimana kita bisa bahagia meskipun sekeliling kita orang-orangnya happy, cheerful, bahagia, senang, gembira gitu ya. Ini agak susah bagi kita untuk bahagia dan semangat kalau masih ada yang mengganjal. Salah satunya adalah kesalahan orang lain yang belum kita maafkan. Oleh karena itu kita harus belajar untuk memaafkan kesalahan orang lain ya. Kita lanjut yang kedua. Belajar dari pengalaman. Nah kan kalau istilahnya itu experience is the best teacher ya. Pengalaman adalah guru yang terbaik. Nah kalau bisa kita harus bisa belajar dari pengalaman. Jangan sampai, ini sering orang tua bilang, jangan sampai kita masuk ke lubang yang sama, jatuh ke lubang yang sama gitu ya. Jadi kalau bisa kita harus belajar dari pengalaman supaya kita bisa move on dan bisa bergerak maju dan bisa semangat menjalani hidup. Oke, kita lihat yang ketiga. Berhenti membuat alasan. Nah ini seringkali yang orang-orang susah untuk bergerak maju ke depan karena too many excuses gitu ya. Banyak banget alasan gitu ya. Nah inilah orang-orang yang akhirnya mereka berfokus pada masalah gitu ya. Bukan berfokus pada solusi. Jadi kalau kita ingin maju dan semangat menjalani hidup, jangan membuat alasan. Tapi buatlah satu motivasi untuk bergerak ke depan. Oke, kita lanjut yang keempat. Hindari terlalu berharap. Nah ini sering kali ya kita sebagai manusia gitu ya. Kita sering berharap sama manusia yang lain. Padahal sejatinya kita sebagai manusia harus berharapnya sama Tuhan. Karena kita berharap sama manusia kayaknya lebih banyak kecewanya ya. Oke, kita lanjut ke yang terakhir, bersyukur. Nah ini yang juga penting gitu ya. Bagaimana kemudian kita harus bersyukur atas apa saja yang diberikan oleh Tuhan. Karena kita yakin bahwasanya apa yang diberikan oleh Tuhan adalah yang terbaik. Dan Tuhan pasti punya rencana terindah untuk kita ke depannya. Oke, itu dia tadi 5 cara untuk semangat jalani hidup. Dan kami akan membahasnya sesaat lagi. Tetap bersama kami di Bincang Sehati. Baik, dan masih bersama kami di Bincang Sehati. Tadi di segmen sebelumnya kita sudah membahas beberapa cara gitu ya yang bisa kita lakukan untuk bisa semangat menjalani hidup. Nah untuk membahasnya telah tersambung nih bersama kami di sambungan Zoom dengan Mbak Ellen Susila MPSC psikolog dari Askara Pelangi. Selamat pagi Mbak Ellen, apa kabar? Selamat pagi Mas Raden. Sehat terus Kabar ya, baik. kabar baik Iya, ya. Semoga Mbak sehat. Ellen dan keluarga juga sehat-sehat terus gitu ya. Dan pandemi ini Iya. segera usai, amin. Mbak Ellen, ini menjadi salah satu hal yang ini juga apa ya, stresor gitu ya. Di masa pandemi kan stresornya banyak banget ya. Entah dari financial, ekonomi, keluarga, rumah tangga gitu ya. Banyak deh gitu, sosial juga gitu. Banyak banget stresornya. Yang akhirnya membuat kadang-kadang kita jadi kayak, ya ampun banyak banget ya masalahnya, akhirnya kita kayak kurang semangat menjalani hidup. Nah ada beberapa hal yang mungkin bisa ya, hal-hal simpel, hal-hal sederhana yang bisa kita lakukan untuk membuat kita lebih semangat lagi. Kita lihat yang pertama adalah maafkan kesalahan. Nah seberapa besar sih sebenarnya kita bisa memaafkan kesalahan orang lain sehingga berdampak pada kehidupan kita lebih semangat lagi gitu. Dan kalau kita ngomongin maafkan kesalahan kan sebenarnya nggak mudah ya gitu. Gimana nih? Iya betul, karena kan terkadang memang di lingkungan kita tidak bisa kita hindari ya, banyak orang di sekitar kita, kemudian mungkin ada yang salah berucap atau salah dalam bertindak sehingga pada akhirnya mempengaruhi perilaku kita dan suasana hati kita. Nah pada akhirnya pun kita dalam menjalani hari-hari kita pun akan terpengaruh nih gitu. Jadi ketika seseorang membuat kesalahan,
kita coba deh melihat apa sih yang melatar belakangi orang ini melakukan hal tersebut gitu, atau berkata seperti yang tidak mengenakan atau bertindak seperti yang tidak kita inginkan. Biasanya orang ini memiliki pengalaman di masa lalu yang mungkin atas pelakuan dari sekitarnya juga, pengalaman yang tidak mengenakan. Jadi ketika ia mengalami hal seperti ini pun ia akan melakukan hal yang sama gitu, Mas. Jadi dan ketika melakukan hal yang sama ini alhasil memiliki polanya sama gitu, dan ini yang mempengaruhi orang tersebut dalam menyelesaikan masalahnya. Nah, dengan kita memahami apa sih yang melatar belakangi orang ini melakukan hal-hal yang tidak kita inginkan tersebut gitu ya, atau yang membuat kita kesel, kita marah gitu ya, ini sebenarnya akan membantu kita untuk lebih istilahnya lebih bisa memahami orang ini, dan akhirnya kita mulai deh bisa belajar untuk memaafkan gitu. Karena dengan melihat latar belakang tadi, seperti itu, Mas. Oke. Berarti sebenarnya kalau ada orang-orang di sekitar kita nih Mbak Ellen ya, yang mereka itu gembira, riang, bahagia gitu ya. Di sekeliling kita mereka tertawa, ya sama-sama keluarga atau yang lainnya gitu. Tapi kalau misal kita masih ada menyimpan kayak dendam, ada belum bisa maafin, itu sebenarnya kita juga nggak akan bisa ikut terbawa aura bahagia di sekitar kita ya, karena masih ada yang ngeganjel gitu nggak sih? Bisa. Jadi kalau emang di sekitar kita, kalau dalam kita sendiri pun memiliki sebuah masalah gitu ya, biasanya memang istilahnya kita hanya memakai topeng gitu. Jadi kita tidak bisa istilahnya tidak bisa sepenuhnya di dalam misalnya kita tadi misalnya berkumpul, hati kita pun tidak bisa sepenuhnya bersama mereka gitu, karena ya tadi kita cuma hanya mengcover aja, menutup, tapi sebenarnya masalahnya belum selesai gitu. Jadi akan tersenyum ya fake smile ya, bukan yang dari dalam hati. Jadi kalau bisa bahagianya itu all out gitu ya. Oke, kita lanjut ya kedua. Belajar dari pengalaman. Seberapa besar pentingnya belajar dari pengalaman supaya kita bisa lebih semangat gitu kan. Kalau kita dengerin orang tua kan pasti yang paling kita ingat kalau ngomongin pengalaman adalah jangan sampai jatuh ke lubang yang sama. Itu sering banget kita dengar. Nah, sebenarnya seberapa penting belajar dari pengalaman supaya bisa membuat kita lebih semangat menjalani hidup nih Mbak Ellen? Iya, penting banget, karena gini, pengalaman kita kan tentu tidak hanya didominasi oleh pengalaman yang menyenangkan, adapun pengalaman yang kurang menyenangkan. Nah, ketika kita mengalami pengalaman yang kurang menyenangkan, akan lebih baik bagi kita mencari, kita mereview lagi misalnya, apa sih yang membuat hal ini terjadi misalnya. Kemudian mengapa bisa begini, ada apa, terus kemudian dengan kita mereview apa pengalaman-pengalaman tadi yang tidak menyenangkan gitu ya, kita akan jadi belajar untuk mencari solusi apa yang terbaik ketika pengalaman yang sama ini terjadi. Kan kita kan tujuannya tadi tidak sampai jatuh ke lubang yang sama. Nah, ketika kita mereview, itu sebenarnya akan membantu kita sebaiknya apa ya gitu ketika hal ini terjadi. Nah, ini nantinya skill kita dalam menyelesaikan masalah pun akan semakin meningkat, karena tujuannya itu supaya kita lebih semangat. Kan kita harus punya skill. Skill itu gimana caranya dapat? Dengan dilatih, dengan cara mereview apa yang salah, apa yang kurang, apa yang belum, sehingga nantinya kita pun akan lebih baik ketika menghadapi pengalaman yang kurang menyenangkan yang sama, seperti itu Mas Raden. Oke, berarti memang belajar dari pengalaman itu sangat penting karena ini bisa menjadi kayak panduan kita ke depannya gitu ya Mbak Ellen ya. Oke, kita lanjut. Betul. Yang ketiga, berhenti membuat alasan. Ini banyak banget yang kayaknya gini, kamu tuh sebenarnya bisa untuk gini, kamu bisa maju gitu. Tapi akhirnya banyak yang dinasihati, tapi kan aku kurang gini, tapi aku kurang gitu, tapi kan aku gini, tapi kan aku gitu. Itu kayaknya too many excuses gitu. Akhirnya banyak yang berfokus pada kekurangannya, sementara kelebihannya kayaknya agak tertutupi. Nah, apakah kemudian berhenti membuat alasan ini juga bisa membuat kita bisa lebih semangat menjalani hidup nih Mbak Ellen? Iya, bisa Mas, karena gini, ketika manusia ini ya, ketika orang ini mengalami sesuatu yang tidak menyenangkan gitu ya Mas, orang ini akan membentuk tanpa disadari membentuk sebuah pertahanan diri. Nah, alasan-alasan ini termasuk di dalamnya, jadi suatu mekanisme pertahanan diri. Nah, ketika merasa tidak nyaman, pasti keluar deh gitu alasan, nggak bisa begini, nggak bisa gitu, saya melakukan ini karena ini, membuat alasan yang sifatnya rasional gitu supaya diterima oleh orang lain. Nah, tujuan mekanisme pertahanan diri ini sebenarnya kan untuk mengurangi rasa bersalahnya mungkin,
yakin atau rasa malunya atau rasa cemasnya dan sebagainya. Nah, tapi kan sebenarnya masalah itu tidak selesai gitu, hanya sifatnya mengurangi. Nah, kita kan mau orang ini belajar untuk istilahnya memecahkan masalah yang ada, bukan hanya mengurangi gitu, karena itu kan akan terus balik lagi masalah yang ada, masalah yang sama. Nah, dengan kita berhenti membuat sebuah alasan gitu ya, kita berbesar hati, mengakui apa yang kita kurang, terus kemudian kita berusaha mencari kelebihan kita. Nah, ini akan membantu sekali Mas gitu, untuk kita lebih semangat lagi menjalani hidup. Yes, seperti itu dia. Nah, Mbak Ellen, ini yang menarik adalah gini. Kalau untuk orang yang sering memberikan alasan, itu kan orang-orang yang susah untuk membuat keputusan kan gitu ya. Dan tidak semua orang itu bisa menjadi problem solver gitu. Itu beda-beda orang. Tapi sebenarnya entah apapun kondisinya, mereka tidak bisa buat keputusan. Mereka bukan orang yang tipikalnya adalah problem solver. Sebenarnya belajar untuk memecahkan masalah, belajar tentang problem solving, itu sebenarnya bisa nggak dilakukan oleh semua orang, dan belajar meskipun mulai dari nol gitu. Bisa banget gitu. Kita memang harus, tujuannya kan memang kita harus mempunyai skill itu gitu. Jadi ketika kita punya masalah, kita harus bisa memecahkannya. Nah, caranya gimana? Caranya kita tracing down satu-satu gitu ya. Kemudian apa sih yang paling menjadi kendala gitu? Kendala dalam misalnya ada suatu masalah, kendala yang paling ininya apa? Paling urgensinya apa gitu. Nah, kita kemudian cari apa ya sebaiknya yang bisa kita lakukan gitu. Mungkin kita bisa memikirkan, pernah nggak ya kejadian yang seperti ini, kemudian atau mungkin melihat orang lain, oh orang lain seperti ini, oke saya coba deh seperti ini. Nah, seperti itu Mas, jadi kita belajar mungkin dari orang lain juga bisa gitu ya. Kemudian kita juga memperkaya diri kita, seperti itu. Ya, ini intinya adalah mau ya, gitu, mau belajar gitu ya. Mampu tapi kalau nggak mau juga susah gitu ya. Oke, kita lanjut. Yang keempat, hindari terlalu berharap. Nah, ini juga sering ya, apalagi untuk mereka-mereka yang berpasangan, meskipun masih dalam tahap ya pacaran gitu ya. Kadang-kadang, aduh aku kayaknya udah nggak bisa hidup lagi kalau tanpa dia. Aduh gitu ya. Padahal masih pacaran doang gitu. Tapi akhirnya kayak aku nggak semangat lagi menjalani hidup karena aku tuh sayangnya sama dia. Itu kayak ya ampun, emang nggak bisa hidup sama yang lain. Nah, apakah kemudian berhenti berharap, terlalu berharap gitu ya sama orang, ini juga akhirnya bisa membuat kita lebih logis lagi gitu, lebih rasional dan juga semangat menjalani hidup. Gimana Mbak Ellen? Iya, benar. Kadang kan gini, kita berharap itu pun terkadang tidak hanya kepada orang lain, tapi pun kadang berharap berlebih terhadap diri sendiri. Yes. Nah, ini juga perlu jadi catatan nih gitu ya. Kadang kan harapan-harapan yang keluar tuh banyak sekali, apalagi untuk orang-orang, beberapa individu yang sifatnya perfeksionis gitu ya. Ini biasanya harapannya cukup tinggi terhadap diri sendiri. Nah, itu dia udah harapannya tinggi terhadap diri sendiri, begitupun terhadap orang lain, karena ingin memiliki hal yang sama dengan seperti yang saya punya, istilahnya seperti itu. Nah, kayak gini nih yang membuat tekanannya cukup tinggi ya gitu. Ketika tekanan stresor ini cukup tinggi, pastilah kita stres gitu. Nah, ketika kita stres, udah pasti kita cenderung lebih kurang semangat, jadi kurang bahagia dan sebagainya. Nah, makanya akan lebih baik kita coba deh untuk istilahnya lebih calm down, lebih tenang gitu ya. Jangan satu-satu, fokus dulu. Apa sih sebenarnya yang kita mau lakukan? Apa sih yang kita harapkan misalnya terhadap pekerjaan? Fokusnya apa sih terhadap pekerjaan kita, satu-satu dulu, kita mau mencapai apa dulu gitu, satu aja gitu. Jadi kita berusaha menenangkan diri kita sendiri, pelan-pelan, sabar gitu ya. Karena kan semua nggak bisa kalau kita tumpuk jadi satu gitu, mau ini nggak akan bisa. Yang hasil kita jadi lebih tertekan nantinya gitu. Begitu juga ke orang lain gitu. Ke orang lain kita nggak bisa, istilahnya kita nggak bisa berharap banyak, karena orang lain pun punya ininya sendiri gitu ya. Jadi hasil akan lebih baik kita pelan-pelan deh, kita fokusin satu-satu apa sih yang akan saya mau kejar. Kemudian ke orang itu juga mungkin bisa dibicarakan, oke, kalau itu saya minta satu ini dulu deh ke Anda dan sebagainya. Seperti itu Mas. Berarti kalau set the goals untuk diri sendiri, kita harus mengukur kemampuan. Kalau set the expectation ke orang lain, kita harus sadar juga bahwa orang lain juga punya ekspektasi yang lain lagi untuk diri mereka sendiri gitu ya. Betul. Jadi jangan terlalu berharap dan memaksakan kehendak kita kepada orang lain. Oke, terakhir nih Mbak Ellen, ini yang paling penting, kayaknya puncak dari segala puncaknya. Bersyukur, mudah diucapkan tapi susah untuk dilakukan sebenarnya. Tapi manfaat bersyukur untuk menjalani hidup biar lebih semangat, ini gimana nih Mbak Ellen? Ya, oke.
bersyukur ya, kita terkadang lupa gitu bahwa kita pun sebenarnya mempunyai sesuatu yang bermakna gitu. Hal kecil aja sebenarnya itu udah bermakna dan harusnya kita pun bersyukur. Apalagi nih di era teknologi seperti ini. Media sosial itu cukup berkembang dengan baik sehingga terkadang kita selalu membandingkan diri kita dengan orang lain dengan misalnya seseorang memposting sesuatu yang wow gitu ya, kita jadi membandingkan, kok saya kurang ini ya, kok saya nggak pernah kesini ya, kok saya nggak seperti ini gitu. Nah, hal-hal yang seperti ini yang membuat kita akhirnya jadi lupa bersyukur gitu, Mas. Kita jadi selalu membandingkan diri dengan orang lain yang lebih daripada kita, padahal kita belum pernah melihat yang di bawah kita gitu. Banyak loh yang di bawah kita yang mungkin lebih berkekurangan dari kita, makanya kita pun wajib bersyukur. Dan terkadang yang diposting itu pun juga hal-hal yang sifatnya terlalu positif, kelebihan-kelebihannya, kekurangannya kan nggak mungkin ditampilkan. Nah itu yang mesti kita sadar gitu. Kita sebagai manusia pun kita sadar bahwa orang pun sebenarnya orang yang tersebut pun sebenarnya punya kekurangan, cuma tidak ditampilkan. Makanya kita harus sadar diri bahwa kita pun memiliki sebuah kelebihan kecil aja, kita harus bersyukur seperti itu. Itu dia. Jadi jangan terlalu percaya banget sama yang namanya postingan, unggahan di media sosial, karena tidak selamanya itu 100% mewakili, mencerminkan kehidupan mereka. Siapa tahu mereka juga memposting itu untuk menyemangati diri sendiri gitu kali ya Mbak Ellen ya. Bisa jadi. Oke, jadi jangan pernah membandingkan, jangan merasa insecure dengan apa-apa yang diposting oleh teman kita. Percayalah bahwa kita punya hidup masing-masing, punya berkah masing-masing yang sudah diberikan oleh Tuhan kepada kita, dan percaya ke depan pasti hidup kita akan jauh lebih baik dari sekarang kalau kita percaya gitu ya. Baik, terima kasih Mbak Ellen pagi hari ini sudah berbagi bersama kami di Bincang Sehati. Kita doakan semoga semua dari kita bisa terus semangat menjalani hidup, apalagi di masa pandemi, stresornya banyak, kita harus semangat, dan kita doakan semoga pandemi ini segera usai. Dan Mbak Ellen sekeluarga juga sehat-sehat terus ya Mbak ya. Terima kasih, selamat pagi Mbak Ellen. Terima kasih Mas Raden. Baik pemirsa, selanjutnya kita akan membahas tema kita hari ini. Bagi Anda yang memiliki pertanyaan, Anda bisa menghubungi kami di nomor 021 290 32644 atau DM Instagram kami di @bincangsehati.tv. Kami akan segera kembali. Baik, nah masih bersama kami di Bincang Sehati dan kita masih membahas tema kita hari ini, kenali anemia. Bagi Anda pemirsa yang memiliki pertanyaan seputar anemia, Anda bisa menghubungi kami di nomor 021 290 32644 atau DM Instagram kami di @bincangsehati.tv. Nah, untuk membahasnya telah tersambung nih bersama kami di sambungan Zoom dengan Dr. Vindi Prasetyawati SPPD KHOM, spesialis penyakit dalam, konsultan hemato-onkologi medik dari Rumah Sakit Mitra Keluarga Kemayoran. Selamat pagi Dr. Vindi, apa kabar? Selamat pagi Mas Raden, kabar baik. Kabar baik ya, semoga sehat-sehat terus ini Dr. Vindi supaya tetap bisa sharing sama teman-teman pemirsa ya dari TV gitu. Oke, Dr. Vindi, hari ini kita akan membahas salah satu hal yang mungkin banyak dirasakan sama kita juga, cuman mungkin mereka nggak ngeh kalau ini namanya ternyata anemia gitu. Nah, pertanyaannya kemudian yang dimaksud dengan anemia itu apa sih dan penyebabnya apa gitu dok? Yang dimaksud dengan anemia, ya memang anemia ini cukup banyak ya. Anemia itu adalah kondisi di mana sel darah merah kita itu kurang jumlahnya. Kalau kita ingat dulu mungkin pas di SMP, SMA dikasih tahu kalau fungsi sel darah merah itu adalah mengangkut oksigen dan makanan ke seluruh tubuh, sehingga kalau darah merah kita kurang maka jaringan kita menjadi kekurangan oksigen, kekurangan makanan, jadi cepat capek, lemes gitu ya, seperti itu. Kalau di WHO sendiri ada ketentuan kalau anemia itu kalau perempuan itu kalau hemoglobin, kadar hemoglobin itu di bawah 12, kalau laki-laki itu kalau kadar hemoglobinnya di bawah 13. Oh, oke. Kalau perempuan di bawah 12, kalau laki-laki di bawah 13 gitu ya dok ya. Oke, pertanyaannya kemudian tadi kan dokter sempat menyebut juga sebenarnya anemia itu ada banyak kan gitu ya. Nah, pertanyaannya jenis-jenisnya apa aja sih dok yang mungkin biasa atau awam sering terjadi gitu? Iya, jenis-jenis anemia itu memang sangat banyak ya. Yang paling sering itu adalah anemia karena kekurangan zat besi. Gitu. Itu yang paling banyak. Anemia lain karena kekurangan vitamin B12 atau asam folat itu juga bisa terjadi.
Yang cukup sering di kita itu anemia yang disebabkan karena kelainan pembentukan sel darah merah. Itu ada namanya thalassemia, itu juga cukup sering di kita. Kemudian ada beberapa penyakit lain, misalnya anemia yang disebabkan autoimun atau anemia yang disebabkan karena penyakit kronik, karena di negara kita ini banyak tuberkulosis ya. Nah, biasanya yang mengalami tuberkulosis itu juga bisa mengalami anemia karena penyakit kronik. Anemia yang lain yang lebih jarang tapi cukup dikhawatirkan gitu ya, kalau sampai terjadi itu anemia aplastik, kemudian itu dia tidak bisa memproduksi sel darah merah sama sekali. Kemudian ada juga yang namanya karena kanker darah. Nah, itu juga cukup banyak tuh orang yang saya HB-nya rendah, apa saya kanker darah ya dok gitu. Nah, itu juga ada tuh yang seperti itu, walaupun itu jarang gitu. Oke, dokter tadi menyebutkan beberapa jenis anemia yang sering terjadi. Mungkin yang pertama adalah kekurangan zat besi tadi, terus kemudian ada thalassemia juga sering terjadi. Nah, sebenarnya ini kalau katakanlah di kasus di Indonesia yang lebih banyak terjadi yang karena kekurangan zat besi atau thalassemia, dan sebenarnya apa yang akhirnya menyebabkan kasus anemia dengan jenis ini agak lumayan banyak gitu dok di Indonesia? Baik, jadi kalau di kita itu yang paling banyak karena kekurangan zat besi. Jelas itu karena kekurangan zat besi. Penyebabnya bisa macam-macam. Satu, bisa karena dietnya itu kurang. Jadi beberapa zat makanan yang tinggi besi itu ternyata tidak dikonsumsi. Kemudian kedua, kalau misalnya seseorang itu menjadi vegetarian, nah itu juga sering mengalami kekurangan zat besi karena sumber zat besi yang paling tinggi itu adalah dari hewan. Kemudian kalau misalnya pada perempuan itu kan setiap bulannya mengalami menstruasi ya, itu akan kekurangan darah merah secara berkala gitu. Nah, itu juga dapat memiliki atau mengalami kondisi anemia karena kekurangan zat besi. Mengapa? Karena zat besi kita paling banyak disimpan di darah merah. Jadi kalau jadi di recycle kalau dalam tubuh kita besi itu. Kalau dia dihancurkan, besi dari sisa penghancuran itu akan digunakan untuk membentuk darah merah yang baru. Jadi kalau misalnya seseorang mengalami perempuan ya normal ya mengalami menstruasi setiap bulannya dan menstruasinya itu cukup banyak dan tidak dibarengi oleh intake zat besi yang cukup, maka dapat mengalami anemia zat besi. Kemudian pada perempuan hamil juga bisa mengalami kekurangan zat besi karena kan besinya itu digunakan ya untuk membentuk jaringan, terutama jaringan tulang, jaringan gigi dari bayi gitu. Kemudian pada anak-anak di daerah tertentu yang mengalami yang sering main-main tanah gitu ya, kemudian mengalami infeksi cacing tambang, nah itu juga dapat mengalami kekurangan zat besi. Oke, ini kasus yang banyak terjadi di Indonesia adalah kekurangan zat besi gitu ya dok ya. Berarti ini pengaruh ke pola makan dong dok, pola asupan yang masuk yang dikonsumsi gitu dok. Salah satunya betul penyebabnya. Oke. Nah, kemudian kalau kita berbicara tentang asupan, berarti kalau ada seperti orang diet itu sebenarnya ada hubungan nggak sih dok? Apa berpotensi mengalami anemia gitu juga nggak? Tergantung pola diet. Makanya memang kalau mau diet tuh sebaiknya disupervisi oleh ahli gizi ya gitu. Karena beberapa pola diet tertentu memang akan mengurangi asupan nutrisi yang kita butuhkan. Contohnya misalnya saya maunya makan sayur aja, tapi ternyata sayur yang dipilih itu bukan yang tinggi besi. Nah, itu juga ada beberapa pola diet yang salah yang dapat menyebabkan kita mengalami malnutrisi. Salah satunya yaitu malnutrisi itu bisa karena bisa dalam arti kekurangan salah satu zat nutrisi yang ada dalam makanan gitu. Jadi pola diet yang salah itu memang seringkali menyebabkan kita kekurangan zat gizi, salah satunya adalah zat besi. Oke, jadi kalau kita mau berencana diet harus benar-benar konsultasi gitu ya untuk kemudian supaya pas asupannya, tidak kekurangan satu zat atau vitamin atau gizi yang lainnya gitu. Oke dok, nah pertanyaannya kemudian siapa saja yang akhirnya
rentan mengalami anemia? Adakah kemudian dari faktor genetik atau keturunan atau faktor-faktor yang lain? Kalau tadi kan kita sebut dari faktor asupan gitu ya. Nah sebenarnya ada tidak yang spesifikasi khusus orang-orang dengan kondisi seperti ini nih mereka rentan nih mengalami anemia gitu dok? Baik. Jadi untuk tadi saya sempat menyebutkan talasemia ya. Talasemia itu adalah gangguan pembentukan darah merah sehingga darah merahnya itu mudah sekali hancur. Jadi umur darah merahnya itu menjadi lebih pendek. Dan ini adalah kondisi yang diturunkan. Gitu. Kondisi yang memang herediter sifatnya. Kalau orang tuanya ada yang mengalami talasemia, anaknya atau cucunya ada kemungkinan mengalami talasemia juga. Nah, talasemia ini ada yang ringan, ada yang berat. Kalau yang berat itu bisa sampai dari kecil, dari umur 5 tahun gitu atau umur 3 tahun, itu sampai harus transfusi darah terus-menerus secara berkala. Itu yang sangat berat. Kalau yang ringan mungkin tidak bergejala gitu. Oke, berarti dari kecil pun, dari bayi atau dari anak-anak ini bisa kemudian muncul gitu ya, atau potensi terjadinya talasemia karena ada faktor herediter gitu ya, atau keturunan gitu ya dok ya. Nah pertanyaannya kemudian adalah gejala-gejala yang mungkin umum terjadi gitu ketika orang ada riwayat atau akan menjadi atau mengalami anemia itu apa saja. Nah mungkin nanti akan dijawab oleh dokter setelah break gitu ya dok ya. Baik pemirsa, bagi Anda yang memiliki pertanyaan seputar tema kita hari ini, Anda bisa menghubungi kami di nomor 021 290 32644 atau DM Instagram kami di @bincangsehati.tv. Kami akan segera kembali. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Sehati dan kita masih membahas tema kita hari ini, kenali anemia. Bagi Anda yang memiliki pertanyaan seputar tema kita hari ini, Anda bisa menghubungi kami di nomor 021 290 32644 atau DM Instagram kami di @bincangsehati.tv. Masih bersama dengan Dr. Vindi Prasetyawati, SPPD KHOM, spesialis penyakit dalam, konsultan hemato-onkologi medik dari Rumah Sakit Mitra Keluarga Kemayoran. Dr. Vindi, kita lanjut lagi ya. Tadi sebelum break ada ngomongin tentang gejala gitu. Ada nggak sih maksudnya gejala yang spesifik khusus terjadi hampir di semua orang yang mengalami anemia, atau sebenarnya berbeda-beda setiap orang karena mungkin kondisi atau riwayat kesehatannya juga berbeda-beda nih dok? Iya, kalau untuk gejala ya yang spesifik itu ya mungkin nggak terlalu spesifik ya karena gejalanya itu relatif umum. Jadi dalam arti kata yang dialami itu bisa jadi terjadi juga pada kondisi-kondisi lain selain anemia. Yang umum terjadi itu adalah kita akan merasa lemas, lesu. Kenapa? Karena fungsi darah merah yang mengangkut oksigen dan makanan ya kayak kita kalau kekurangan oksigen, kekurangan makanan gimana sih, lemes gitu ya. Kemudian kalau yang lebih berat lagi biasanya cepat capek gitu. Jadi baru biasanya kuat misal naik turun tangga 3 lantai gitu ya. Nah ini kok baru 1 lantai aja kok udah capek ya gitu. Kemudian sulit berkonsentrasi, itu biasanya kalau pada anak-anak tuh ketahuan banget tuh. Kalau misalnya tahu-tahu kok nilai nilai mata pelajarannya itu kemudian menurun gitu. Ini jangan-jangan ada yang salah gitu. Kemudian lain lagi misalnya suka ada yang sampai berat sesak napas kalau HB-nya sangat-sangat rendah gitu ya, ada yang sesak napas, kemudian ada yang sampai mengalami nyeri dada. Tapi yang tadi saya katakan ini gejala-gejalanya bisa juga terjadi pada kondisi-kondisi lain gitu. Sehingga kalau misalnya kita merasakan hal-hal tersebut ya sebaiknya dilakukan pemeriksaan. Oke dok, sebelum lanjut ini ada DM Instagram dari pemirsa Bincang Sehati, aku bacakan ya dok ya. Ini dari @rani_suyanti. Dok, saya hampir 2 tahun ini sering sekali sakit kepala, penglihatan agak kabur dan mimisan. Periksa ke dokter katanya cuma kurang darah. Ini anemia bukan ya atau ada penyakit lain? Wah ini sering sakit kepala, penglihatan agak kabur sama mimisan. Ini cuma kurang darah. Kurang darah berarti kan anemia ya dok ya, atau gimana nih dok?
betul betul. Kalau kurang darah itu memang nama lainnya anemia. Tapi gini, jadi kalau misalnya sering sakit kepala, penglihatan agak kabut, kemudian ada mimisan, kalau saran saya sih cobalah ke dokter spesialis THT. Kenapa? Karena mimisan itu adalah suatu kondisi di mana sering ya, banyak ya orang yang mimisan ya, terutama anak-anak kalau kena panas atau kecapean terus mimisan atau demam gitu kan. Nah, tetapi jika ini adalah sesuatu yang baru, kemudian disertai dengan keluhan tadi sakit kepala, kemudian penglihatan agak kabur, daerah rongga hidung dan daerah mata itu agak dekat. Jadi saran saya cobalah ke dokter THT untuk melihat apakah ada sesuatu di rongga hidung yang kemudian menyebabkan masalah, ya. Kalau misalnya ternyata memang ada, ya sebaiknya dipastikan dan diobati. Kalau memang karena kurang darah, dilakukan pemeriksaan darah. Jadi yang hemoglobin tadi, kadar hemoglobin nanti dilihat. Kalau misalnya kadar hemoglobinnya rendah, ya berarti memang karena itu. Biasanya gejala pusing, kemudian sakit kepala, kemudian sampai pandangan kabur, yang disebabkan karena anemia kalau hemoglobinnya sampai di bawah 10, sampai rendah gitu ya. Kalau misalnya di atas 10 sih biasanya tidak sampai terjadi gejala seperti itu. Nah, oleh karena itu coba dilihat apakah memang ini betul murni karena anemia ataukah jangan-jangan ada yang lain. Oke ya, semoga ini bisa menjawab pertanyaan dari Bu Rani tadi dan semoga cepat sembuh, dan kalau bisa konsultasi dulu boleh ke SPPD atau SPTHT untuk yang tadinya untuk mimisan segala macamnya itu ya dok ya. Oke dok, kita lanjut lagi, tadi sempat terpotong. Ini yang mungkin umum ya, ngomongin lemas, lesu, tadi kan dokter nyebut gitu. Nah sebenarnya ada beda nggak sih dok? Maksudnya kan kita orang awam nggak ngerti nih bedanya lemas, lesu karena mungkin capek kerja, kurang makan, atau karena anemia, itu ada beda nggak sih dok? Atau sebenarnya sama aja, tetap harus konsultasi dan didiagnosis, nggak bisa self diagnosis kita bahwa lemas, aduh anemia nih, padahal belum makan gitu dok, gimana nih? Baik, kalau untuk lemas, lesu, apakah ini karena anemia atau karena penyebab lain? Ya, kita harus mengenal diri sendiri ya kalau untuk ini ya. Kalau misalnya kita merasa lemas, lesu, ternyata 3 hari belakangan kita tidurnya 3 jam atau kurang dari 3 jam, ya itu tentu karena kurang istirahat gitu kan. Kemudian ya tadi lemas, lesu, ternyata makanan kita selama ini karena kita lagi sibuk ya, apalagi kan sekarang WFH ya. Kalau WFH itu malah lebih parah daripada WFO gitu kan. Nggak kenal jam, mau jam berapapun bisa tiba-tiba meeting, tiba-tiba ini harus kerja gitu, harus kerja gini. Nah itu lupa makan gitu ya, tentu kita harus menyadari itu. Kalau secara umum tidak ada perbedaan antara lemas atau lesu yang diakibatkan oleh anemia ataupun penyebab lain. Tetapi biasanya tadi kalau misalnya yang disebabkan oleh anemia, umumnya lemasnya itu akan berat kalau kita melakukan aktivitas fisik. Jadi yang tadi misalnya kita jalan biasanya kuat berapa kilometer gitu, ini kok baru berapa jauh udah capek gitu. Nah itu mungkin yang agak berbeda dengan penyebab lain. Oke ya, berarti memang kita harus mengukur gitu ya kapasitas diri kita untuk bisa ngira-ngira ini lemas biasa atau lemas karena mungkin gejala anemia gitu, dan ini tetap harus konsultasi ke dokter lagi gitu. Oke dok, kalau akhirnya orang mengalami anemia, tidak menjadi harapan dan doa kita, cuma maksudnya kalau orang dengan kondisi anemia ini sebenarnya penyakit yang bisa disembuhkan atau tidak, atau hanya terkontrol? Kan kalau kita ngomongin seperti mungkin penyakit degeneratif kan mau nggak mau hanya terkontrol gitu, tapi kalau untuk anemia sendiri ini benar-benar bisa benar-benar full 100% sembuh atau enggak kira-kira? Dan treatment apa aja yang harus dilakukan gitu? Baik, kalau untuk anemia ini sangat-sangat tergantung penyebab ya. Karena anemia itu biasanya ada penyebab lain yang menjadikan seseorang mengalami anemia. Kalau tadi kan yang paling banyak adalah anemia karena kekurangan zat besi. Kalau memang anemia ini terjadi karena kekurangan zat besi, umumnya bisa dengan sempurna disembuhkan.
Dalam arti kata kalau kita melakukan diet yang betul, pola diet yang betul, kemudian kalau tadi misalnya ini disebabkan oleh perdarahan gitu ya, perdarahan yang kronik, nah itu kalau itu diobati, kemudian misal kalau anak-anak tadi karena infeksi cacing tambangnya diobati, nah tentu akan bisa sembuh sempurna. Oh iya tadi kalau untuk kekurangan zat besi sering nih kejadian ternyata karena seseorang itu mengkonsumsi zat-zat yang menghalangi penyerapan zat besi di saluran cerna, contohnya seperti teh atau kopi secara berlebihan. Nah itu juga bisa menyebabkan anemia karena kekurangan zat besi. Jadi ya itu perlu diperhatikan. Jangan berlebihan atau kalau misalnya mau dikonsumsi dijarakin dari waktu makan sekitar 2 jam sebelum atau 2 jam sesudah. Jadi sesudah makanannya diserap dengan sempurna baru kita mengkonsumsi misal teh. Nah itu apa? Kemudian, tapi kalau misalnya ini disebabkan oleh, contohnya tadi ya saya sebut lagi talasemia, yang sesuatu yang sifatnya diturunkan udah dari sananya gitu ya. Nah itu tentu agak sulit untuk disembuhkan karena itu adalah sesuatu yang sifatnya bawaan. Jadi tergantung penyebab. Kalau ada yang penyebabnya bisa disembuhkan, ada juga yang bisa terkontrol. Yang terkontrol contohnya adalah anemia karena ada satu kondisi namanya penyakit ginjal kronik gitu ya. Kalau misalnya ada seorang mengalami penyakit ginjal kronik, kemudian dia akan mengalami anemia. Kenapa? Karena hormon yang merangsang pertumbuhan darah merah dihasilkan oleh ginjal. Nah, pada kondisi-kondisi tersebut biasanya kita memberikan suplementasi hormon pertumbuhan darah merah, namanya eritropoietin, secara berkala. Kalau seperti itu biasanya itu namanya terkontrol. Kalau ternyata nanti hormonnya dihentikan, dia akan turun lagi HB-nya. Tapi selama dia mendapatkan itu. Jadi kurang lebih seperti itu. Jadi ada yang bisa sembuh sempurna, ada yang bisa terkontrol, ada juga yang nggak bisa. Kita cuma bisa kalau darahnya kurang kita tambah, darahnya kurang kita tambah. Tadi seperti talasemia tadi. Jadi tergantung penyebab anemia. Oke, tergantung penyebabnya. Nah, pertanyaannya kemudian orang didiagnosis mengalami anemia ini setelah melakukan pemeriksaan atau treatment apa dan kemudian tindakan yang dilakukan seperti apa? Apa kemudian ya tergantung penyebabnya yang tadi, apakah kekurangan zat besi atau talasemia dan lain sebagainya, Dok? Baik. Kalau kan sebelum kita melakukan terapi atau melakukan treatment, kita akan menegakkan diagnosis dulu ya. Nah, untuk menegakkan diagnosis itu biasanya kita akan melihat ada pemeriksaan namanya pemeriksaan laboratorium ya, pemeriksaan darah. Namanya pemeriksaan darah lengkap. Nah, itu kita akan melihat kadar hemoglobinnya berapa, apakah memang betul anemia atau tidak. Setelah kadar hemoglobin kita akan melihat, jadi ada yang namanya MCV, MCH, MCHC, mean corpuscular volume, mean corpuscular hemoglobin. Nah itu adalah ukuran darah merah, itu rata-rata berapa besar sih gitu. Darah merahnya kecil-kecil atau darah merahnya ukurannya normal atau darah merahnya ukurannya besar-besar. Itu adalah petunjuk yang sangat berguna untuk melihat kira-kira penyebab anemianya apa. Jadi kalau misalnya darah merahnya kecil-kecil ukurannya, oh ini kemungkinan tinggi adalah karena kekurangan zat besi atau karena talasemia. Atau kalau misalnya ukurannya normal, oh ini jangan-jangan karena misal perdarahan yang baru atau karena kekurangan anemia aplastik misal, di mana terjadi gangguan pembentukan darah merah. Atau kalau misalnya dia besar-besar bisa karena penyebab lain, contoh karena kekurangan asam folat, kekurangan B12. Nah dari pemeriksaan tersebut kemudian kita akan melanjutkan. Jadi contoh kalau misalnya darah merahnya ukurannya kecil-kecil, kita akan mencari tahu ini karena kekurangan zat besi bukannya. Nah itu kita bisa melakukan pemeriksaan kadar zat besi di darah. Nah kemudian nanti kalau memang ini karena kekurangan zat besi, tentu kita akan melakukan pemberian suplementasi zat besi. Jadi kita akan memberikan obat penambah darah lah, itu kan kalau obat penambah darah itu ya isinya biasanya zat besi ya. Nah itu yang akan kita lakukan. Tapi kalau ternyata bukan, misalnya darahnya ukurannya normal atau ukurannya besar. Kalau ukurannya besar kita bisa periksa vitamin B12 dan asam folat gitu ya.
Kalau misalnya ukurannya normal, nah itu tentu akan lebih banyak lagi tuh tindakan yang kita lakukan untuk mencari tahu penyebab anemianya. Nah, iya tergantung penyebab lah pokoknya. Oke, tergantung penyebab untuk kemudian tahu nih, yang penting pertama harus ditegakkan dulu itu diagnosisnya gitu ya, anemia dengan jenis penyebabnya apa, terus kemudian baru dia dilakukan tindakan sesuai dengan jenis dan penyebab dari anemia itu sendiri ya dok ya. Oke, mungkin nanti di segmen terakhir kita akan bahas nih dok beberapa tips simpel yang bisa kita lakukan gitu ya, tips diet sehat tanpa anemia gitu ya. Nah ini menjadi satu hal yang penting karena juga mungkin berhubungan dengan zat besi yang tadi sudah disebut atau dimention oleh Dr. Vindi gitu ya. Baik pemirsa, bagi Anda yang memiliki pertanyaan seputar tema kita hari ini, Anda bisa menghubungi kami di nomor 021 290 32644 atau DM Instagram kami di @bincangsaat.tv. Kami akan segera kembali. Baik, nah masih bersama kami di Bincang Saat dan kita masih membahas tema kita hari ini, kenali anemia, masih bersama dengan Dr. Vindi Prasetyawati SPPDK HOM, spesialis penyakit dalam, konsultan hemato-onkologi medik dari Rumah Sakit Mitra Keluarga Kemayoran. Dr. Vindi, di segmen terakhir ini kita akan bahas beberapa tips gitu ya, mungkin bisa kita lakukan tips diet sehat tanpa anemia gitu ya dok ya. Kita lihat yang pertama dok. Konsumsi zat besi, nah ini tadi yang mungkin juga sering dimention oleh dokter bahwasanya ini menjadi salah satu jenis anemia yang banyak sekali kasusnya ditemukan karena zat besi dan ada thalassemia juga gitu. Tapi kalau ngomongin tentang zat besi ini sendiri sebenarnya mungkin di jenis makanan atau minuman seperti apa yang mengandung zat besi dan akhirnya ini bisa berdampak baik gitu. Apakah kemudian kondisi seseorang kekurangan zat besi ini berkaitan erat dengan apa ya, mungkin garis keturunan atau riwayat kesehatan seseorang gitu dok? Baik, terima kasih. Jadi kalau untuk konsumsi zat besi, sumber-sumber makanan yang kaya zat besi itu adalah yang paling tinggi, yaitu adalah daging sebetulnya ya, daging sapi gitu. Kemudian hati ayam gitu, itu adalah konsumsi makanan yang tinggi zat besi. Cuma memang banyak orang yang concern juga terhadap, tapi kolesterol saya tinggi dok. Nah ada banyak sih. Jadi bingung ya dok ya. Kolesterol saya tinggi dok, jadi nggak berani makan gitu. Oh ya udah, ada sumber-sumber yang lain. Contohnya adalah buah bir. Buah bir, kemudian bayam merah, bayam itu tinggi besi. Yang kita cukup banyak di sini dan penelitiannya itu mungkin 3 tahun yang lalu ya kalau saya nggak salah, yang harusnya juga cukup banyak kita dan cukup mudah kita dapatkan di Indonesia, terutama di daerah-daerah pedesaan ya, itu adalah daun kelor. Oh iya. Daun kelor itu tinggi besi gitu. Jadi ya jadi jangan cuma produk impor, produk lokal juga banyak ya. Ya, jadi itu juga cukup bisa dilakukan, bisa dikonsumsi gitu untuk memperbaiki asupan besi kita. Jangan juga ada. Kemudian, nah mungkin ya tadi apakah ada faktor keturunan yang bisa mengganggu gitu ya? Faktor-faktor yang bisa mengganggu adalah kalau besi itu di dalam saluran cerna, dia akan lebih mudah diserap kalau asam lambung kita tinggi. Kalau kondisi asam, itu akan lebih mudah diserap daripada kalau kondisi saluran cerna kita itu basah. Basah itu dalam arti kata pH-nya tinggi ya. Jadi jangan dibiasakan untuk mengkonsumsi obat-obatan yang meningkatkan pH lambung, kecuali kalau memang ada indikasi. Contoh obat mah. Nah itu kan banyak tuh orang sakit sedikit perutnya minum obat mah. Ya. Tapi terus habis itu tetap kemudian makannya sambal, makannya lada. Gitu. Jadi itu jangan dibiasakan, karena itu akan mengganggu penyerapan zat besi dari saluran. Oke, dok ini kalau hubungannya dengan konsumsi gitu, konsumsi zat besi, kan ada tuh dok, maksudnya banyak di luar sana dijual obat penambah darah gitu ya. Apakah ini juga efektif dok? Baik, kalau untuk orang-orang yang mengalami kekurangan zat besi, ini cukup efektif. Jadi
gak usah sebut merek kali ya, Iya. memang ada beberapa Ada lah gitu ya dok ya. suplemen gitu ya, suplemen yang memang isinya tinggi zat besi. Nah itu untuk orang-orang yang memang mengalami anemia karena kekurangan zat besi, ini cukup bermanfaat dan boleh dikonsumsi. Cuma yang harus diingat cara konsumsinya. Satu, dia harus dikonsumsi dengan perut kosong. Oh, dalam Jadi kosong ya? biasanya 1 jam sebelum makan atau 2 jam sesudah makan. Yang paling baik kalau dikonsumsi bersama dengan vitamin C. Nah, ini Karena dia. vitamin C itu asam. Oke, jadi harus dikonsumsi bareng sama vitamin C. Nah, tadi juga ini kalau hubungannya, tadi dokter sempat mention di segmen sebelumnya juga hati-hati dengan teh dan juga kopi karena bisa menyerap zat besi. Betul seperti itu ya dok ya? Betul, karena teh itu mengikat zat besi. Oke, bisa mengikat zat besi. Akhirnya malah nanti yang awalnya zat besinya banyak, tapi akhirnya keserap sama minuman yang kita minum. Jadi benar-benar harus berhati-hati gitu ya dok ya. Oke, yang terakhir mungkin ini konsultasi ke dokter untuk kemudian mengecek. Sebenarnya kalau untuk konsultasi ke dokter mengecek kesehatan kita terutama tentang anemia, ini ada waktu khusus nggak sih dok? Maksudnya 6 bulan sekali atau setahun sekali, atau ketika kira-kira kayaknya ada rasa-rasa gejala yang tadi dokter sebut gitu? Kalau saran saya ya, kalau misalnya orang-orang itu melakukan check up kesehatan rutin setidaknya setahun sekali, saran saya. Kalau masih muda ya 2-3 tahun sekali boleh lah, dan tidak ada gejala, maksudnya dalam arti kata sehat-sehat. Kalau umur di atas 40 itu bolehlah setahun sekali check up rutin. Kalau nanti ternyata ada masalah itu monggo silakan dikonsultasikan ke dokter. Kalau ternyata baik-baik saja hasilnya, dicek lagi lah setahun depan. Oke, yang penting rutin cek gitu ya dok ya. Jangan sampai setelah sakit baru udah berobat malah tambah berabe gitu ya dok ya. Baik, terima kasih Dokter Vindi pagi hari ini sudah berbagi bersama kami di Bincang Sehati. Semoga ini bisa menambah wawasan kita tentang apa itu anemia. Atau kalaupun Anda mengalami anemia, semoga cepat sembuh dan harus terkontrol dengan baik. Jangan lupa untuk konsultasi ke dokter gitu ya. Baik, terima kasih Dokter Vindi, sehat terus. Salam untuk keluarga di rumah dan teman-teman di Mitra Keluarga Kemayoran dok. Terima kasih Dokter Vindi, selamat pagi. Baik pemirsa, bagi Anda yang memiliki kritik dan saran, Anda bisa menghubungi kami di nomor 0889 8100 5000 atau Anda bisa follow media sosial kami di @bincangsahatidayatv. Saya Raden Manlias pamit, sampai jumpa dan selamat beraktivitas.